Ing ngarsa sumtulodo, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani. Menurut Ki Hajar Dewantara, minat dan bakat siswa itu harus merdeka untuk berkembang seluas mungkin. Konsep itu yang dibawa oleh Ki Hajar Dewantara bagi bangsa Indonesia, dan hal ini sejalan dengan konsep kurikulum yang sedang dikembangkan oleh SMP Fransiskus Tanjung Karang, yaitu dengan menggunakan pedagogi CKAPK. Dengan proses pembelajaran yang menggembirakan dan pendekatan yang holistik. Hal ini diperkuat dengan proses aksi dan ongoing formation. Paradigma baru pendidikan saat ini masih diharapkan lebih menekankan pada peserta didik sebagai manusia yang memiliki potensi untuk belajar dan berkembang. Tabik pun. Perkenalkan, saya Bonaventura Wahyu Nugroho, SPD. Saya guru matematika di SMP Fransiskus Tanjung Karang. Pendidikan matematika di tanah air saat ini sedang mengalami sebuah perubahan paradigma. Tujuannya adalah agar pembelajaran matematika lebih bermakna bagi peserta didik dan dapat memberikan bekal kompetensi yang memadai. Pembelajaran bermakna adalah pembelajaran yang menyenangkan, yang akan memiliki keunggulan dalam meraup segenap informasi secara utuh, sehingga konsekuensi akhir meningkatkan kemampuan siswa. Jika seorang siswa berkeinginan untuk mengingat sesuatu tanpa mengaitkan dengan hal yang lain, maka baik proses maupun hasil pembelajarannya dapat dinyatakan sebagai hafalan dan tidak akan bermakna baginya. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Parameter pembelajaran matematika bermakna terdiri atas belajar matematika bermakna, tidak sekedar hafalan atau menghafal. Dengan hal ini, peserta didik dapat berkembang secara holistik, sehingga menjadi profil pelajar Pancasila yang diharapkan saat ini. Kebutuhan belajar matematika secara bermakna sangat diperlukan saat ini. Terlebih di kurikulum merdeka yang sedang digalakan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan. Matematika itu sangat kompleks sekali tantangannya. Melihat dari sisi cara belajar dan tingkat akademik peserta didik, hal ini yang sering mengaburkan kebermaknaan dalam belajar. Pembelajaran matematika sangat tepat bila menitik tekankan pada proses, terutama dalam proses peserta didik membuktikan sebuah rumus, sehingga peserta didik tidak hanya dipaksa untuk menghafal rumus saja. Dengan hal ini, peserta didik dapat berkembang secara holistik, sehingga menjadi profil pelajar Pancasila. Pada akhir pembelajaran ini, peserta didik dapat memahami secara bermakna serta mampu membuktikan rumus, luas selimut tabung secara benar, serta membuka peluang usaha dalam kehidupan sehari-hari. Portofolio dari peserta didik dapat dikerjakan dengan menggunakan aplikasi Canva. Hal ini mencerminkan pemahaman peserta didik yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran, serta memberikan kebebasan untuk mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tabung. Tapi di awal ini kita fokus punya tujuan pembelajaran, yaitu membuktikan
luas selimut tabung. Jadi yang mau kita pelajari ini tentang selimut, kita nanti akan membuktikan rumusnya. Hanya tidak asal menghafal, kita harus belajar secara bermakna. Jadi aksinya kita harus belajar hari ini tentang selimut tabung secara bermakna. Ya, kemudian kita akan praktekkan nanti untuk produk, kita akan menggunakan aplikasi Canva. Ya, siapa tahu ya di antara Anda semua suatu saat akan jadi seorang pengusaha hebat. Misalkan produk buah yang diekspor ke luar negeri, di sini ditampilkan wajahnya, difoto di sini ya. Kita bisa setting nanti pakai Canva, luas selimutnya ini butuh berapa, luasnya berapa, sehingga biaya produksi kita bisa kita hitung supaya untungnya banyak. Ya, siapa tahu itu cita-cita kita semua ya, Anda semua sukses. Nah, sekarang pertanyaan saya, adakah ya di antara Anda semua ini yang tahu yang namanya selimut tabung tuh yang mana? Saya, Pak. Ya, silakan Benaya, tunjukkan. Yang bagian sini, Pak. Oh, bagian ini, luasnya ini? Ya, Pak. Oh ya, baik. Terima kasih, silakan duduk. Benaya benar ya, berarti yang namanya selimut tabung berarti luas daerah yang melengkung ini. Ya, luas daerahnya. Kita mau cari tahu rumusnya apa kira-kira. Nah, kita mau pelajari secara bermakna, kemudian kita akan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan membuat desainnya. Nanti setiap kelompok nanti bisa mendesain. Di sini fotonya masing-masing ada di sini, misalkan dikasih nama kelompok apa. Oke, baik. Ini ada tabung. Kemudian ini dari selimut tabung yang sudah dipotong tadi. Nah, sekarang silakan temukan rumus luas selimut tabung. Kemudian semua wajib paham bagaimana cara menemukan rumus luas selimut tabung itu secara bermakna. Itu yang paling penting yang harus dipegang dalam proses ini. Jadi tidak asal-asalan. Silakan. Hebat. Jadi selimut tabung ini bentuknya bangun datar persegi panjang ya, Pak? Ya, silakan. Coba digambar kalau memang persegi panjang. Yang lain juga berproses, bisa memberikan pendapat. Kalau begitu, mau nyari luasnya, kita butuh panjang sama lebarnya. Kalau Ya, panjang betul. ini kita dapat dari berarti yang lain silakan berpendapat. dari keliling lingkaran alasnya ya, Pak. Kalau begitu rumus keliling kan 2 Apa, Ciro? Rumus keliling? pi kali R. 2pi kali R. Oke, silakan. Kalau untuk lebarnya berarti bisa pakai tinggi tabungnya. Kalau begitu kita buat rumus baru. Tingginya kita masukkan di lebar. Kalau untuk panjangnya kita berarti pakai rumus keliling lingkaran. Kalau gitu rumusnya. Yang lain silakan membantu memahami. Jadi semua wajib bisa di sini. Gini ya, Pak, kurang lebih. Ya, ini benar. Tapi sekarang bagaimana caranya semua berproses memahami ini secara bermakna. Itu tugasmu menyampaikan, menjelaskan ke teman-temanmu. Jadi gini, di sini kan kita tahu bentuk tabung kan ada tingginya. Tingginya itu bisa kita pakai buat lebar persegi panjangnya. Habis itu juga ada alasnya kan, tentunya berbentuk lingkaran. Kita punya kelilingnya itu bisa kita pakai untuk masukin ke panjang dari yang selimut tabung ini. Panjangnya kan ini kan selimutnya kan berbentuk persegi panjang. Kalau
itu kita pakai rumus dasar persegi panjangnya kan luasnya sama dengan panjang kali lebar. Karena di sini panjangnya kita gantikan rumus keliling lingkaran, alasnya itu berarti panjangnya kita ganti 2πr, dan kalau untuk lebarnya kan kita ganti pakai tinggi tabung, berarti kita ganti T. Kalau kita sederhanain, luas selimut tabung sama dengan 2πr T. T-nya ini bisa tergantung ya nilainya, bisa 3,14 kalau enggak 22/7. Gitu Ciro. Oh gitu toh. Berarti nyarinya begitu. Gampang juga ya nyarinya ya. Iya, emang gampang. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nyambung dalam proses ini? Nyambung. Ngerti ya? Oke, baik. Sambil menunggu nanti kelompok yang lain, nanti bisa presentasi di depan. Hasil ini apakah sama dengan hasil teman-temanmu? Oke? Baik, terima kasih. Nah, teman-teman, jadi selimut tabung itu sama bentuknya dengan bangun datar persegi panjang. Panjangnya persegi panjang ini itu sama dengan kelilingnya lingkaran. Untuk mencari selimut tabung ini dibutuhkan rumus persegi panjang, yaitu P dikali L. Panjangnya itu 2πr dan lebarnya itu tinggi, maka luas dari selimut tabung adalah 2πr dikali tinggi. Nanti kan teman-teman? Oh begitu ya, ternyata keliling alas tabung itu dikali dengan tinggi tabung ya? Iya. Baik, sudah paham berarti ya? Nah, nanti tinggal presentasi di depan. Sama nggak penemuan kelompokmu dengan penemuan kelompok yang lain? Oke, gitu ya. Terima kasih. Oke, baik. Untuk kelompok ini, aksi yang ingin kalian lakukan dalam proses ini apa? Saya ingin mengukur dengan akurat, Pak. Oh, jadi kelompok ini mau berjuang gimana caranya mengukur tabung ini dengan akurat ukurannya. Iya. Gitu. Baik, terima kasih. Oke, baik. Untuk kelompok ini, sekarang saya mau tanya, pembelajaran setelah pembelajaran hari ini, di dalam kehidupanmu nanti di rumah, kira-kira apa yang ingin kalian lakukan dengan proses hari ini? Kalau saya akan berpikir dengan cermat setiap saat, Pak. Oh, good. Jadi akan belajar berpikir dengan cermat setiap saat ya. Oke, sip, hebat. Terima kasih. Baik, berarti hari ini apa yang sudah kalian dapatkan ini dalam proses pembelajaran ini? Peter? Saya senang Pak, karena dengan adanya pembelajaran ini, saya ingin menjadi pengusaha. Wah, dia mau jadi seorang pengusaha ekspor buah dalam tabung gitu ya? Ya, baik. Terima kasih. Baik, sekarang kita mau berefleksi nih. Kira-kira apa yang sudah kalian dapatkan selama proses belajar ini? Gita, kamu apa Gita? Saya bahagia Pak, karena ternyata rumus selimut tabung itu mudah Pak. Oh, karena rumus luas selimut tabung mudah. Sip, Benaya? Bingung, ya masih bingung berarti nanti belajar lagi. Kamu bahagia nggak belajar ini? Bahagia, Pak. Nah, itu yang penting di situ, bahagia. Oke, terima kasih. Ben, kata-kata hari ini. Matematika itu mudah dan menyenangkan.